Shalom Bethesda Church, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dimanapun kita berada. Malam hari ini Mira kita bertemu kembali dan kita akan merayakan Natal bersama dengan Bethesda Church, tapi dengan suasana, dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun kita tetap percaya bahwa sukacita Natal telah menyertai kita dan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, karena kasih yang luar biasa dari sorga telah datang ke dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kita telah menyaksikan bersama perayaan Natal dari berbagai pelayanan di Bethesda Church. Saatnya kita merayakan Natal bersama dengan seluruh keluarga. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan. Nah, yang pertama bagi seluruh jemaat dalam ibadah nanti, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan mengadakan perjamuan kudus, sehingga kami mohon kepada seluruh jemaat dimanapun kita berada untuk dapat mempersiapkan elemen perjamuan kudus, baik berupa roti atau crackers, bisa juga sirup atau jus anggur. Dan saudara dapat menyiapkan lilin Natal yang akan kita nyalakan bersama pada saat renungan Natal. Dan jangan lupa Kak Iko untuk tetap tertanam dalam Injil Kasih Karunia Tuhan melalui ibadah online di setiap hari minggunya di jam 8, jam 10, dan jam 5 sore di channel YouTube Bethesda Church Indonesia. Dan bagi kaum muda young and young adult, setiap hari Sabtu jam 5 sore sampai hari Minggu jam 10 malam on demand di channel YouTube Grace Army. Serta bagi anak-anak dapat menyaksikan, mengikuti ibadah online Charis Kids setiap hari Minggu jam 9 di channel YouTube Charis Kids. Dan kami juga mengajak saudara untuk bergabung dengan The Grace Republic Care Group. Untuk pendaftaran dapat dilakukan di www.bethesdachurch.id. Nah, jangan lupa untuk mengupload kebersamaan setiap keluarga ketika menyaksikan atau mengikuti ibadah perayaan Natal malam hari ini Mira, ke sosial media atau juga bisa ke Instagram kita, dan jangan lupa untuk tag @bethesdachurch.id. Betul, dan rangkaian acara tidak hanya berhenti sampai malam ini aja Kak Iko. Wow. Tetapi besok masih ada ibadah Natal online di jam 8, jam 10, dan jam 5 sore. Ya. Dan jangan lupa ada ibadah pada hari Minggu pada tanggal 27 Desember 2020 dan ibadah akhir tahun di tanggal 31 Desember 2020. Without further ado, seluruh jemaat Bethesda Church, kita akan segera memulai ibadah perayaan Natal kita malam hari ini, The Story of Amazing Love. Dear God, Christmas is my favorite holiday. It's almost the 25th, but it doesn't feel like Christmas yet. I can't go to church. I can't meet my friends. I think something is missing. Christmas this year feels so different. Well, I guess there's something to be grateful for. Every time I see the Christmas lights and tree ornaments inside my house, they are always the best things I'd love to decorate. They are very nice because they represent you, God. And I receive a lot of presents too. But I know it's more than just getting presents. Christmas is about the birth of Jesus. I do believe that the greatest present you have ever given to me and the world is Jesus. Yes, this year Christmas is so different, but I believe it's not cancelled.
stars and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee, the Savior of humanity. Unto us a child is born, He shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. Noel, Noel, the story of amazing love, the light of the world, even for us. Noel, Son of God and Son of Man, there before the world began, born to suffer, born to save, born to rise us from the dead. Christ the everlasting love, He shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. Noel, Noel, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloth and lying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests." Come and see what God has done. Noel,
the heavenborn Prince of Peace, hath the Son of righteousness, light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Joyful early nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn. Joyful early nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, hark the herald. Haleluya. Terpuji nama Yesus Tuhan kita. Saatnya bersuka cita, sebab juru selamat keselamatan telah lahir bagi setiap kita. Haleluya. Praise His name. Let's sing. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Christ the Lord. Jesus Christ the Lord. Haleluya. Bersama-sama nyatakan, hai mari berhimpun bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanku, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanku, oh come Emmanuel, oh come Emmanuel, oh come Emmanuel. Oh sing choirs of angels, sing in exultation. Come ye, oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Christ the Lord.
Bethesda Church. Haleluya. Kesukaan besar bagi dunia, sebab Sang Raja telah lahir. Woo! Come on. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and fly, rock fields and plains, repeat the sound in joy, repeat the sound in joy, repeat the sound in joy, joy to the world, all the earth sing, come on, joy to the world, joy to the world, all the earth sing, joy to the world. He rules the world with truth and grace, and make the nation prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love. Wonders of His love, joy to the world, all the earth sing, come on, joy to the world, joy to the world, all the earth sing, joy, one more time, sing joy to the world, come on, joy to the world, all the earth sing, joy to the world, joy to the world, all the earth sing, joy to the world. Oh, 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 joy to the world. Haleluya, puji Tuhan, umat Tuhan. Thank you Jesus. Saudaraku, hari ini kita merayakan Natal. Dan Natal adalah bukti kasih yang luar biasa dari Bapa buat saya dan saudara. Di dalam palungan telah lahir seorang juru selamat, Putra Allah. Namanya Yesus. Dan Dia datang bukan untuk menghakimi saya dan saudara, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan karena kelahirannya, kita semua memiliki harapan yang pasti di dalam kehidupan yang kekal. Haleluya.
Believe the Lord Jesus lay down his sweet head. The stars in the sky look down where he lay. Believe the Lord Jesus lay down his sweet head. The candles are lowing, the baby awakes, the dawn of salvation beginning to break. And I love thee, Lord Jesus, oh gift from above, the King of the heaven, forever with Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Thank you, Jesus. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Glory to God, glory to God, glory in the highest. Glory to God, glory to God, glory in the highest. Come to Bethlehem and see, in whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Glory to God, glory to God, glory in the
whom the angels praise above. Mary, Joseph, lend your aid while we raise our hearts in love. Glory to God, glory to God, glory in the highest. Glory to God, glory to God, glory in the highest. Glory to God, glory to God, glory in the highest. Glory to God, glory to God, glory in the highest. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Haleluya. Saudaraku, kasih Tuhan yang luar biasa nyata lewat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Christmas is a proof of His magnificent love. A million stars illuminate the skies as shepherds watch their flock of sheep by night. Bethlehem of old, a prophecy foretold. There's God incarnate word took on flesh. A multitude of heavenly hosts praise God of heaven and earth. For unto us is born the Savior of the world. Love, magnificent love, Jesus, you came, you dwell with us, everlasting God and King, yet you gave your everything. No other worthy of outstanding praise. Love, magnificent
fell across the barren plain. As heaven watched, the sun gave up his strength. The innocent became the lamb that took my shame. No greater love than this for you and me. Bapa, ajar kami untuk mengerti kasih-Mu yang luar biasa, panjang, lebar, dan dalam. Dan biarlah kami menerima kepenuhan-Mu. Haleluya. Come on, we sing love. Love, magnificent love. Jesus, you came. You dwell with us, everlasting God, and yet you gave your everything. No other worthy of outstanding praise. Love, magnificent love. Jesus, you say, peace be on earth. Star of majesty, where you came to set me free. I love because you first loved me. I love because you first loved me. Betapa kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami dengan memberikan anak-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia ini, mati buat setiap kami, supaya kami yang percaya kepada anak-Mu, kami tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Engkau telah memberikan anak-Mu datang ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Nafasnya Allah yang memberikan kehidupan, kesembuhan kepada seluruh tubuh kami. Kami yang mendengar firman-Mu hari ini, kami diubahkan, kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Seperti biasa dimanapun saudara berada, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari kelahiran Juru Selamat dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Itu sebabnya hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita berkumpul dimanapun saudara berada, di rumah saudara. Saudara merayakan kelahiran seorang Juru Selamat, seorang pribadi yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan saya. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap
kita yang percaya kepada anaknya, kita tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Waktu Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini, Allah memberikan nama kepada anaknya keselamatan. Salvation, terjemahannya dalam bahasa Ibrani Yeshua, dalam bahasa Yunani Soteria. Bukankah luar biasa ketika Allah memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini, Allah memberikan nama kepada anaknya demikian? Keselamatan, Soteria, Soso, dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Ibraninya Yeshua, terjemahan dalam bahasa Inggrisnya salvation, artinya bukan hanya sekedar memindahkan saudara dari neraka ke surga, artinya bukan hanya sekedar demikian, tetapi artinya adalah to make well, to rescue from danger, to prosper. Itu sebabnya waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Injil mencatat Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus membuka mata orang buta, Yesus membuat orang tuli mendengar, Dia membuat orang lumpuh berjalan, Dia mentahirkan orang kusta, dan Yesus juga menawarkan perlindungan. Aku mau melindungi kamu seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Kepada yang lapar, Yesus memberi mereka makan. Lebih daripada itu, Dia mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib sebagai korban untuk semua dosa saudara, dosa saya. Supaya hari ini semua orang yang percaya kepada Yesus bukan hanya hidupnya sehat, bukan hanya hidupnya diproteksi dan diberkati berlimpah-limpah, tetapi lebih daripada itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa kasih yang luar biasa dari Allah buat saudara, buat saya. Oh, what love! Amazing love, magnificent love. Itu sebabnya tema Natal Bethesda Church tahun ini adalah The Story of Amazing Love. Natal berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa buat saudara, buat saya. Natal berbicara tentang kisah kasih Allah yang luar biasa buat saudara, buat saya. Itu sebabnya melalui perayaan Natal hari ini, saya mau mengajak saudara untuk melihat, bahkan bukan hanya melihat, tapi mengalami kasih yang luar biasa dari Allah. Selalu ada bersama-sama dengan saudara. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya kasihnya tidak pernah berubah. Termasuk besok kita merayakan Natal tanggal 25 Desember. Saya juga mau menunjukkan kepada saudara bahwa situasi apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, jangan pernah takut. Karena besok saya mau menunjukkan kepada saudara, sesungguhnya saudara memiliki seorang juru selamat yang selalu memiliki hati untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Terutama orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Tuhan memiliki hati untuk menyelamatkan the lost, the last, the least. Jadi sekalipun saudara ada dalam situasi yang gelap seperti sekarang ini, apapun keraguan saudara, apapun tantangan saudara, apapun pergumulan saudara, ketahuilah Allah sangat-sangat mengasihi saudara. Saudara siap untuk melihat dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa buat saudara? Dan saya percaya ini akan memberikan kekuatan kepada saudara, kepada saya. Kita lihat firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Alkitab mengatakan waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi Dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia
Dan dia tidak mengambil rupa sebagai seorang raja, dia tidak mengambil rupa sebagai seorang kaisar, tapi dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak. Yesus juga pernah berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu sebabnya dia datang, dia dilahirkan, dia dibesarkan, dan dia melayani di kalangan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, atau lebih dikenal saat itu dengan orang-orang Ibrani. Dengan kata lain, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia adalah seorang hamba, seorang budak Ibrani. Dan yang luar biasa, kalau saudara pelajari perjanjian lama, di situ ada satu hukum yang mengatur tentang hak seorang budak Ibrani. Ketika saudara melihat cerita ini, saudara bisa menemukan dan bisa melihat betapa Tuhan Yesus mengasihi saudara, mengasihi saya. Kita lihat firman Tuhan. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Amin. Perhatikan baik-baik. Apabila saudara mempunyai seorang budak Ibrani, Alkitab mengatur, hukumnya mengatur demikian. Apabila saudara mempunyai seorang budak Ibrani, haruslah ia bekerja kepadamu selama 6 tahun. Maka pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Apabila dia datang seorang diri, haruslah ia keluar seorang diri. Apabila ia datang bersama istrinya, maka istrinya diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Tetapi apabila tuannya memberikan kepadanya seorang istri, kemudian istrinya melahirkan seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan bagi budak ini, maka istrinya, anaknya tidak diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Kenapa? Karena istrinya, anaknya milik tuannya, maka haruslah ia keluar seorang diri. Tetapi di ayat yang kelima, ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi apabila budak ini berkata, aku cinta kepada tuanku, dan aku cinta kepada istriku, kepada anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Wow, pertanyaan saya, apakah ada budak yang sempurna seperti yang diceritakan di ayat ini? Apakah ada? Pada waktu dia dinyatakan sebagai orang merdeka, dia tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, hal yang paling dinanti-nantikan seorang budak, saat-saat yang paling ditunggu seorang budak adalah saat di mana dia dinyatakan sebagai seorang yang merdeka. Amin. Tetapi saya juga mau saudara mengerti, hari di mana dia dinyatakan sebagai orang yang merdeka, apabila dia mempunyai istri dan istrinya melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan baginya, hari di mana dia dinyatakan sebagai orang merdeka, saya percaya itu adalah hari yang berat buat dia. Kenapa? Karena dia harus memilih. Amin. Dan ini haknya seorang budak. Dia punya hak untuk memilih apakah pergi sebagai orang merdeka, atau dia memilih istrinya, dia memilih anaknya. Kalau dia memilih untuk pergi sebagai orang merdeka, maka dia harus meninggalkan istrinya, dia harus meninggalkan anaknya. Ini berat. Tetapi kalau dia ambil keputusan memilih istrinya, memilih anaknya, maka dia juga harus meninggalkan haknya, melepaskan haknya sebagai orang merdeka, melayani tuannya
selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau dia pilih istrinya, dia pilih anaknya, dia melepaskan haknya sebagai orang merdeka dan dia menjadi budak selama-lamanya. Padahal kebebasan, kemerdekaan merupakan saat yang paling dinanti-nantikan seorang budak. Dan biasanya apabila budak ini mau pergi pada hari dia dinyatakan sebagai orang merdeka, biasanya tuannya, kemudian istrinya, anaknya ada bersama-sama dengan budak ini melepas kepergiannya. Ini saat yang berat. Ini saat yang berat. Saya percaya ini saat yang berat. Waktu dia melihat tuannya. Apalagi tuannya ini baik. Tuannya penuh dengan belas kasihan. Memperlakukan dia tidak seperti sebagaimana seorang budak. Mengasihi dia. Dan saya percaya ini merupakan hal yang berat. Lain halnya kalau tuannya adalah tuan yang kejam, yang semena-mena, ingat baik-baik karena budak bisa diperlakukan seenak-enaknya. Nah kalau tuannya demikian, maka saya percaya budak ini pasti mau pergi sebagai orang merdeka. Tetapi waktu budak ini melihat kepada istrinya, kepada anaknya, dan saya percaya ini merupakan saat-saat yang berat. Ini saat yang berat. Dan saya percaya, kalaupun ada alasan yang membuat budak ini tidak mau pergi sebagai orang merdeka, satu-satunya alasan menurut saya, karena istrinya, karena anaknya. Tetapi yang luar biasa, tidaklah demikian yang diceritakan dalam ayat ini. Budak ini tidak mau pergi sebagai orang yang merdeka. Alasan yang pertama, bukan karena budak ini mengasihi istrinya, mengasihi anaknya, tidak. Tapi alasan yang pertama, budak ini tidak mau pergi sebagai orang merdeka. Yang pertama, karena aku cinta kepada tuanku. Budak ini mengasihi tuannya. Baru yang kedua, aku cinta kepada istriku, kepada anakku. Wow, pertanyaan saya, sekali lagi, apakah ada seorang budak yang sempurna seperti yang diceritakan di sini? Apakah ada? Tidak ada? Mungkin ada. Tetapi saya mau saudara mengerti, siapa budak yang diceritakan di sini? Siapa budak yang dimaksud yang diceritakan di sini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Amin. Seperti yang saya sudah sampaikan sama saudara di awal, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, dan dia tidak mengambil rupa sebagai seorang raja, seorang kaisar, tapi dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, seorang budak. Sebagaimana seorang budak pada hari dia dinyatakan sebagai orang merdeka, dia punya hak untuk memilih pergi sebagai seorang merdeka atau melayani tuannya sampai selama-lamanya, menjadi budak selama-lamanya. Demikian juga yang terjadi dengan Yesus. Kalau saudara perhatikan baik-baik di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Pada saat itu, pelayanan Yesus sebagai budak Ibrani sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena kondisinya saat itu, Yesus sudah ditolak oleh orang-orang Israel. Mereka sudah menolak Yesus. Karena mereka sudah menolak Yesus, itu sebabnya pelayanan Yesus di dunia ini sebagai budak Ibrani sudah selesai. Dan itulah saatnya Yesus punya hak untuk memilih. Amin. Apakah dia minum cawannya atau dia melalui cawannya. Dan saya percaya saat itu merupakan saat yang berat buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia sampai menawar kepada Bapaknya. Sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau sampai Yesus mengambil keputusan, dia lalui cawannya. Apa yang terjadi sama saudara? Apa yang terjadi sama saya? Dia kembali ke surga. Tetapi saudara dan saya binasa. Dia kembali ke surga tanpa saudara, tanpa saya. Tetapi puji Tuhan, saya punya kabar baik buat saudara. Sekalipun seorang budak pada saat dinyatakan sebagai seorang merdeka, sekalipun dia punya hak untuk pergi sebagai orang merdeka, tapi dia tidak pergunakan haknya sebagai orang merdeka. Kenapa? Karena yang pertama, dia mengasihi tuannya. Yang kedua, dia mengasihi anaknya, istrinya. Demikian juga dengan apa yang terjadi sama Tuhan Yesus. Sekalipun dia punya hak untuk melalui cawannya, tapi dia tidak pergunakan haknya.
Amin. Kenapa? Yang pertama, karena dia mengasihi bapaknya. Yang kedua, dia mengasihi mempelainya, saudara dan saya. Itu sebabnya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dia ambil keputusan, dia minum cawannya. Amin. Sebagaimana seorang budak ketika pada hari dia dinyatakan sebagai orang merdeka, dia mengambil keputusan untuk melayani tuannya selama-lamanya. Dia tidak mau pergi sebagai orang merdeka. Maka tuannya membawa dia ke tiang pintu, menusuk telinganya dengan penusuk. Demikianlah budak ini melayani tuannya sampai selama-lamanya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Waktu dia mengambil keputusan, dia minum cawannya. Saya mau kasih tahu sama saudara, dia bukan hanya rela ditusuk telinganya, tapi dia rela ditusuk kepalanya. Dia rela ditusuk kedua tangannya. Dia rela ditusuk lambungnya. Dia rela ditusuk kakinya. Karena dia tahu waktu dia ambil keputusan ini, minum cawannya, dia bisa kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila dia sudah menyediakan tempat bagimu, dia akan datang kembali untuk membawa saudara, membawa saya, supaya di tempat di mana dia berada, di situ saudara dan saya berada. Yang percaya boleh bilang amin. What love. Amazing love. Magnificent love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Allah begitu mengasihi saudara, Allah begitu mengasihi saya. Yesus begitu mengasihi saudara, Yesus begitu mengasihi saya. Di tengah situasi dunia yang gelap seperti sekarang ini, saya mau saudara memiliki kesadaran betapa Allah mengasihimu, betapa Allah mengasihi saya. Dan kasihnya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Alkitab mengatakan ia. Siapa ia di sini? Bapa di surga. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Saya mau tanya sama saudara, apa hal yang paling berharga buat seorang bapa? Apa hal yang paling berharga buat seorang bapa? Anak. Anak adalah hal yang paling berharga buat seorang bapa. Kalau saja hal yang paling berharga buat bapa di surga, bapa tidak menyayangkan dan dia tidak segan-segan memberikan apa yang paling dia sayang kepada saudara, kepada saya. Alkitab mengatakan selanjutnya, bagaimanakah mungkin ia tidak menganugerahkan, memberikan kepada saudara, kepada saya yang lainnya. Amin. Kalau saat ini, seandainya hal yang paling berharga buat saya adalah jam tangan saya. Kalau yang paling berharga adalah jam tangan saya, kemudian saya berikan buat saudara, saya nggak segan-segan, saya berikan buat saudara. Apalagi yang lain. Amin. Sepatu, yang paling berharga aja saya berikan, apalagi sepatu. Dasi, yang paling berharga aja saya berikan buat saudara, apalagi dasi. Amin. Itu sebabnya di tengah situasi dunia yang gelap seperti sekarang ini, melalui perayaan Natal hari ini, saya kembali mau mengingatkan kepada saudara. Kalau saja yang paling berharga buat Bapa di surga, dia berikan sama saudara. Enggak segan-segan. Dia tidak menyayangkan, dia berikan sama saudara. Apalagi yang lain. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Apa yang saudara butuhkan di saat dunia yang sedang gelap seperti sekarang ini? Kesembuhan, perlindungan, berkat yang berlimpah. Kalau saja yang paling berharga dia nggak sayangkan, dia berikan sama saudara, maka saya percaya kesembuhan, perlindungan, berkat dia akan berikan kepadamu berlimpah-limpah. Yang percaya boleh bilang amin. Perhatikan baik-baik ayat selanjutnya, Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yudas memperingatkan saudara, memperingatkan saya. Perhatikan baik-baik. Peliharalah dirimu
demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi sambil menantikan Yesus datang yang kedua kali untuk memberikan kehidupan yang kekal buat saudara, buat saya, Yudas memperingatkan saudara, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Bilang sama kiri kanan orang yang ada di samping saudara, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Amin. Dengan kata lain, saudara harus senantiasa menjaga dirimu. Saudara harus senantiasa memiliki kesadaran betapa saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Senantiasa memiliki kesadaran bahwa saudara dan saya adalah orang yang paling dikasihi Allah. Bukan kesadaran yang sebaliknya. Betapa saya mengasihi Tuhan. Bukan. Tapi memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi saya. Ini merupakan cara yang terbaik untuk menghadapi situasi yang gelap seperti sekarang ini. Ketika orang berteriak kelaparan, ketika orang berteriak ketakutan ada wabah. Saudara, kalau saudara memiliki kesadaran, ketika orang berteriak ada kelaparan, tapi saudara dan saya hanya cukup memiliki kesadaran, oh Tuhan sayang sama saya. Dia pasti pelihara saya dengan sempurna. Ketika orang berteriak ketakutan ada wabah, saudara tinggal memiliki kesadaran, Tuhan sayang sama saya. Dia pasti proteksi saya. Amin. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, musuh saudara mau saudara memiliki kesadaran yang sebaliknya. Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan? Dan musuh saudara, si iblis, akan selalu membuat saudara untuk melihat kepada dirimu sendiri. Apakah kamu sudah mengasihi Tuhan? Lihat apa yang kamu lakukan. Itu sebabnya Tuhan tidak mengasihi kamu. Lihat apa yang kamu lakukan. Itu sebabnya kamu gak pernah disembuhkan. Lihat apa yang kamu lakukan. Itu sebabnya kamu gak diberkati. Iblis senantiasa mau saudara memiliki kesadaran yang sebaliknya. Apakah benar demikian? Apakah benar demikian? Perhatikan baik-baik. Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Ayat ke-8 dikatakan demikian, perhatikan baik-baik. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana caranya Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Allah memberikan anaknya. Anaknya mati buat saudara, buat saya. Alkitab mengatakan ketika kita masih berdosa. Wow, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan ketika saudara bertobat. Bukan ketika saudara sudah berbuat baik. No, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, memberikan anaknya mati ketika saudara masih berdosa. Amin. Allah tidak berkata sama saudara, kamu bertobat dulu ya. Kamu berbuat baik dulu ya. Setelah kamu bertobat, setelah kamu berbuat baik, aku akan memberikan yang paling berharga yang aku punya, anakku, untuk menyelamatkan kamu. Tidak. Ketika status saudara masih berdosa, ketika status saudara masih musuhnya Allah, seterunya Allah, Allah tidak minta izin sama saudara untuk memberikan anaknya. Dia diam-diam memberikan anaknya. Amin. Anaknya datang ke dalam dunia ini di malam yang sunyi, silent night. Allah memberikan anaknya. Anaknya datang ke dalam mati buat saudara ketika saudara masih berdosa. Amin. Maka itu sebabnya hari ini saya mau saudara tahu, kalau saja statusmu masih seteru, masih musuh, Allah mengasihimu. Terlebih lagi sekarang status saudara bukan musuhnya Allah.
Saudara bukan seterunya Allah. Saudara dan saya sudah diperdamaikan oleh anaknya. Hari ini saudara dan saya adalah anak-anak yang paling dikasihi. Statusmu bukan lagi musuh, bukan seteru. Saudara sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah diperdamaikan. Kalau saja masih musuh diselamatkan. Terlebih lagi sekarang, saudara adalah anak yang dikasihi. Alkitab mengatakan saudara pasti diselamatkan. Amin. Pasti diselamatkan. Katakan bersama saya pasti diselamatkan. Bilang sama orang di kiri kanan saudara, kamu pasti diselamatkan. Amin. Saudara dan saya pasti diselamatkan. Itu sebabnya kita bisa bermegah dalam Kristus. Amin. Saya pasti diselamatkan. Saya pasti diselamatkan. Kenapa? Karena saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Jadi saya mau saudara memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi saya. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Masih ingat? Ketika Yesus dibaptis, Alkitab menceritakan langit terbuka. Kemudian roh seperti merpati turun ke atas Yesus. Suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dan saya percaya ketika suara itu berbicara demikian, semua orang yang di Sungai Yordan mendengar suara itu dari surga. Yesus mendengar dan iblis juga mendengar. Serta apa yang terjadi? Setelah Yesus dibaptis, Yesus masuk ke padang gurun, dicobai oleh iblis. Dan setiap kali iblis mencobai Yesus, iblis selalu berkata, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Padahal belum lama iblis baru mendengar apa yang dikatakan dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Seharusnya waktu Yesus berkata kepada Yesus, seharusnya iblis berkata, jika engkau anak yang dikasihi Allah. Tetapi waktu iblis berkata kepada Yesus, iblis hanya berkata, jika engkau anak Allah. Artinya ada kata yang iblis hilangkan. Kata apa itu? Dikasihi. Iblis tidak mau orang yang dicobai memiliki kesadaran betapa saya orang yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu pencobaannya tidak akan pernah berhasil. Kalau orang yang dicobai tahu bahwa dia adalah orang yang paling disayang Tuhan. Yesus memiliki kesadaran dia adalah anak yang paling dikasihi Bapaknya. Itu sebabnya waktu dia masuk ke dalam pencobaan apapun yang iblis berikan tidak akan pernah berhasil. Amin. Itu sebabnya saya mau saudara memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihimu. Apapun tantangan, pergumulan, keraguan saudara, ketika dunia ini sedang dalam keadaan kegelapan, saya percaya saudara akan menang atas segala tantangan, pergumulan, dan pencobaan yang saudara alami. Dan bukan hanya demikian, bukan hanya menang atas pencobaan, tetapi kalau saudara lihat baik-baik kisah pencobaan di padang gurun dari Injil Lukas, Alkitab menceritakan, Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Nanti kalau saudara lihat Alkitab saudara, Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13 bercerita tentang pencobaan di padang gurun ayat 1 sampai dengan 13. Tapi kalau saudara baca ayat selanjutnya, ayat 14, ayat 15, dikatakan demikian. Kita baca firman Tuhan Lukas 4 ayat 14, 15. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 berbicara pencobaan di padang gurun. Setelah Yesus dicobai di padang gurun, Alkitab menceritakan dalam kuasa roh. Katakan bersama saya, dalam kuasa roh. Amin. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Amin. Amin. Saya mau sampaikan sama saudara, kalau hari ini saudara mau memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi saya, saudara bukan hanya menang atas pencobaan-pencobaan yang ada dalam dunia ini, tetapi saudara akan melihat kuasa Allah akan menyertai kemanapun saudara melangkah. Amin. Inilah berita Natal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya datang ke dalam dunia ini. Anaknya lahir di palungan. Anaknya bertumbuh menjadi dewasa, melayani di kalangan orang-orang Yahudi. Pada satu malam, ada seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Nikodemus datang kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu Engkau adalah guru yang diutus Allah." Amin. Engkau adalah guru yang diutus Allah. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup mengadakan tanda-tanda mujizat yang kau adakan kalau Allah tidak menyertai dia. Kemudian Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Banyak orang hanya tahu sampai ayat ini, tetapi tidak banyak orang yang tahu kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sekali lagi saya ulangi, sebab Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Sekali lagi saya ulangi, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Amin. Itu sebabnya Dia datang ke dalam dunia ini. Ingat baik-baik, menyelamatkan bukan hanya memindahkan kamu dari neraka ke surga, tapi menyelamatkan, to make well, to rescue from danger, to prosper. Itu sebabnya waktu Dia datang ke dalam dunia ini, Dia menyembuhkan semua orang yang sakit. Amin. Dia menawarkan perlindungan kepada yang lapar, Dia beri makan. Amin. Dalam situasi yang gelap seperti sekarang ini, banyak orang Kristen yang bertanya, kenapa saya bisa terdampak? Kenapa saya sakit? Banyak orang Kristen yang ragu dan bertanya-tanya. Bahkan banyak orang Kristen, kenapa saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi? Kenapa saya kehilangan pekerjaan? Apakah Tuhan tidak mengasihi saya lagi? Tetapi hari ini, melalui perayaan Natal, kita kembali diingatkan. Allah begitu mengasihi saudara, Allah begitu mengasihi saya. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia berikan tidak segan-segan. Dia tidak menyayangkan, Dia berikan anaknya. Anaknya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan saya. Inilah kasih Tuhan. Jadi miliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi saya. Pelihara dirimu dalam kasih Allah. Senantiasa memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi saya, betapa Tuhan mengasihi saya. Dan saya percaya ketika saudara memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi saya, saudara bukan hanya menang atas pencobaan-pencobaan dalam dunia ini, tetapi saudara akan melihat kuasa Allah akan dinyatakan dalam hidupmu untuk menyelamatkan saudara dalam seluruh area kehidupan saudara. Amin. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Dia berikan anaknya bukan untuk menghakimi, Dia berikan anaknya untuk menyelamatkan. Kalau ada di antara saudara yang baru pernah pertama kali mendengar tentang Yesus, dan ketika saudara mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa berkata bersama dengan saya, Bapa dalam surga, betapa aku bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Engkau telah memberikan anak-Mu datang ke dalam dunia ini, menggantikan posisi kami, mati di atas kayu salib, supaya hari ini aku yang percaya kepada anak-Mu, aku tidak binasa,
tetapi beroleh hidup yang kekal. Engkau memberikan anakmu datang ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi aku, tapi untuk menyelamatkan. Dan hari ini, aku menerima anakmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku percaya, aku akan melihat keselamatan demi keselamatan yang akan dinyatakan dalam seluruh area kehidupanku. Amin. Dan kami berdoa Tuhan, buat setiap mereka yang sudah ada dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari ini mereka diingatkan betapa Tuhan mengasihi mereka. Kalau saja dulu mereka masih berdosa, status mereka masih musuh, masih seterunya Allah, Allah mengasihi mereka dengan memberikan anaknya. Terlebih lagi sekarang orang-orang percaya, status mereka bukan lagi musuh, bukan seteru, tapi mereka sudah dikuduskan, dibenarkan, diperdamaikan, menjadi anak kesayangan. Maka hari ini kami bisa bermegah dalam Kristus. Kami pasti diselamatkan. Kami pasti melihat kesembuhan. Kami pasti diproteksi dari situasi yang jahat seperti sekarang ini. Kami pasti diberkati berlimpah-limpah. Sekalipun dunia berteriak kelaparan, tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap sempurna atas setiap kami. Keselamatan demi keselamatan Engkau akan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Tetap ada makanan dalam rumah kami, tetap ada berkat dalam usaha, dalam pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan, betapa kami punya Juru Selamat yang akan menyelamatkan kami dalam seluruh area kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang punya elemen perjamuan kudus di rumah, ada roti, ada anggur, saudara boleh ambil. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Magnificent love, Jesus, you came, you dwell with us, everlasting God and King, yet you gave your everything, no other worthy of outstanding praise. Set me free. I love because you first loved me. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan, barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal, hidup yang sama seperti yang dimiliki Allah di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu hari ini, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat, dan kita ucapkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, yang ditombak, yang dihancurkan di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, yang menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran, sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuh kami. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakit kami hari ini disembuhkan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, saudara masing-masing berdoa. Naikkan setiap doamu sama Tuhan, naikkan setiap pergumulanmu sama Tuhan. Janji firman Tuhan berkata, apabila saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, Yesus di dalam saudara, saudara di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di mana ada Yesus, di situ terjadi kemerdekaan. Dan hari ini Yesus ada di dalam saudara, akan terjadi kemerdekaan. Saudara dimerdekakan dari penyakit, dimerdekakan dari rasa takut, dimerdekakan dari kekhawatiran. Dan hari ini saudara dan saya melalui perjamuan kudus kematian anaknya, saudara kembali diingatkan Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita karena Yesus telah mati. Dan hari ini kita sudah memberitakan kematian Tuhan lewat perjamuan kudus. Inilah kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada saudara, kepada saya. Anaknya mati di atas kayu salib, menggantikan posisi saudara. Dia hancur-hancuran di atas kayu salib. Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Bentuknya tidak lagi seperti anak manusia, hancur-hancuran. Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya, kenapa Tuhan Yesus hancur-hancuran? Yesaya menceritakan yang sesungguhnya. Sesungguhnya Dia sedang menanggung penyakit kita. Kesengsaraan ditimpakan kepada Dia, penderitaan ditimpakan kepada Dia. Yang seharusnya menjadi bagian saudara, menjadi bagian saya. Semua ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Supaya hari ini, karena Dia sudah menanggung semua penyakit penderitaan yang menjadi bagian saudara, hari ini tidak boleh lagi ada penyakit penderitaan di dalam tubuhmu. Itu sebabnya Yesaya mengatakan, oleh bilur-bilurnya semua penyakitmu disembuhkan. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu. Dan biarlah kasih-Mu dinyatakan hari ini Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menerima hidup yang sehat hari ini. Keselamatan to make well digenapi dalam setiap kehidupan mereka. Apapun penyakit mereka, dimanapun mereka berada, kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi. To make well, membuat mereka sehat, sempurna, memiliki hidup yang sama seperti yang Yesus miliki. Dan kami juga bersyukur Engkau telah menggantikan posisi kami di atas kayu salib menjadi terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Engkau menggantikan posisi kami menjadi terkutuk, menuai semua kutuk yang harusnya menjadi bagian kami. Supaya hari ini tidak lagi ada kutuk yang bisa datang kepada kami. Hanya berkat
yang bisa datang kepada kami. Biarlah hari ini keselamatan itu juga digenapi dalam setiap kehidupan mereka, to prosper. Dan kami percaya Tuhan, kemanapun mereka melangkah, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Dan kami percaya Engkau senantiasa membawa mereka tidak pernah turun tapi terus naik. Engkau membuat mereka tidak pernah jadi ekor tapi menjadi kepala. Engkau memerintahkan berkat datang ke dalam lumbung mereka, ke dalam tempat pekerjaan mereka. Di kota mereka diberkati, di ladang mereka diberkati. Artinya kemanapun mereka melangkah, mereka diberkati. Dan kami percaya Tuhan, kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti mereka sepanjang umur hidup mereka. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Hari ini sebelum kita tutup ibadah, saya mau mengajak saudara untuk masuk ke dalam renungan Natal. Supaya hari ini saudara bukan hanya sekedar merayakan Natal, tapi hari ini saudara bisa memiliki makna Natal yang sesungguhnya. Terutama saudara bisa mendapatkan apa makna Natal buat saya di tengah situasi dunia seperti sekarang ini. Dan saya percaya saudara akan mendapatkan kekuatan. Amin. Natal adalah the story of amazing love. Natal tidak lain dan tidak bukan adalah kisah kasih yang luar biasa dari Allah untuk saudara, untuk saya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada saudara, kepada saya. Allah tidak menyayangkan anaknya. Allah memberikan anaknya kepada saudara, kepada saya. Dan saya percaya, kalau sampai Allah memberikan anaknya, dan anak adalah hal yang paling berharga buat seorang bapa. Kalau saja yang paling berharga buat Bapa di surga, Dia tidak sayangkan dan Dia tidak segan-segan memberikan kepada saudara, kepada saya. Hal ini sesungguhnya memberitahukan kepada saudara, kepada saya, bahwa saudara dan saya adalah orang yang paling dikasihi Bapa di surga. Sebagaimana saudara dan saya ketahui, hari ini kita sedang hidup di dalam dunia yang gelap. Ada begitu banyak wabah, bahkan ada begitu banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan opportunity, ekonomi tidak bergerak. Sehingga ada begitu banyak orang yang bertanya, bukan hanya orang dunia, bahkan orang percaya. Banyak yang bertanya, bahkan memiliki pikiran yang salah tentang Tuhan.
Kenapa Tuhan membiarkan keadaan ini berlangsung begitu lama? Kenapa Tuhan tidak memproteksi saya? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan saya? Kenapa saya mengalami hal yang sama seperti orang dunia alami? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan saya? Apakah Tuhan tidak mengasihi saya? No. Melalui perayaan Natal hari ini, kita kembali diingatkan. Kalau saja dulu saudara masih berdosa, masih musuhnya Allah, masih seterunya Allah, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan anaknya mati buat saudara, buat saya. Terlebih lagi sekarang, saudara bukan musuhnya Allah, saudara bukan seterunya Allah, tetapi sekarang saudara sudah diperdamaikan oleh anaknya. Sekarang saudara menjadi anak kesayangan Tuhan, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan. Kalau saja dulu masih seteru, Allah menyelamatkan saudara. Terlebih lagi sekarang, Allah pasti menyelamatkan saudara, Allah pasti menyelamatkan saya. Itu sebabnya sekalipun kita sedang hidup di dalam dunia yang gelap seperti sekarang ini, apapun masalah yang saudara hadapi, apapun pergumulan, tantangan, atau keraguan yang ada dalam pikiran dan hati saudara, ketahuilah hari ini Tuhan mengasihimu. Dan ketahuilah hari ini, apapun situasi yang saudara hadapi, saudara punya seorang juru selamat. Miliki kesadaran betapa Tuhan mengasihimu. Dan saya percaya kuasa Allah akan dinyatakan di dalam hidupmu. Keselamatan demi keselamatan akan digenapi dalam hidupmu. Kalau saja dulu saudara yang masih seteru, masih musuh, Tuhan menyelamatkan saudara. Terlebih lagi sekarang, Dia pasti menyelamatkanmu. Saudara yang sakit hari ini terdampak wabah, saya mau kasih tahu sama saudara, Dia pasti menyembuhkanmu. Saudara mungkin yang terdampak secara ekonomi akibat situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, ketahuilah Tuhan pasti memberkatimu. Dia akan mencurahkan berkat-Nya secara berlimpah dalam kehidupanmu. Dia sanggup membuka pintu-pintu yang baik dalam seluruh kehidupanmu. Dia sanggup memberikan opportunity, kesempatan-kesempatan yang baru dalam kehidupan saudara. Dia pasti menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah, senantiasa memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihimu. Dan saya percaya keselamatan demi keselamatan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan saudara. Mari saudaraku dimanapun engkau berada, kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala surga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Bapa dalam surga, betapa kami bersyukur kami telah mendengar berita Natal. Dan kami percaya berita yang kami dengar malam hari ini memberikan kekuatan kepada kami ketika kami ada dalam situasi yang gelap seperti sekarang ini. Kami percaya Tuhan, kami telah memiliki seorang juru selamat. Dan kami percaya juru selamat akan menyelamatkan kami dalam seluruh area kehidupan kami.
Dan kami berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada malam hari ini, mereka yang telah mendengar berita Natal, mereka juga akan mendapatkan kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi khawatir, dan mereka tidak lagi bimbang, tidak lagi ada kekhawatiran, keraguan dalam hati, dalam pikiran mereka. Karena hari ini mereka diingatkan kembali bahwa Engkau telah memberikan anak-Mu datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam situasi dunia yang sedang gelap seperti sekarang ini, biarlah keselamatan demi keselamatan akan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan dalam seluruh area kehidupan mereka, Engkau akan menyatakan keselamatan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang terdampak secara ekonomi, kehilangan pekerjaan, Engkau akan buka pintu-pintu yang baru, pintu-pintu yang baik, opportunity yang baru, memberikan mereka pekerjaan. Dan kami percaya Engkau sanggup memberikan kepada kami lebih daripada apa yang kami minta. Engkau bukan hanya memberikan pekerjaan, tetapi Engkau akan memberikan jabatan kepada mereka. Bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Dan kami percaya Tuhan, kepada yang sakit, kami percaya Engkau akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Bukan hanya kesembuhan, tapi kesehatan yang sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Dan Engkau tetap memproteksi mereka dengan sempurna. Kemanapun anak-anak-Mu berada, kemanapun anak-anak-Mu melangkah, Engkau tetap memberikan proteksi yang sempurna. Di bawah kepak sayap-Mu kami berlindung. Kesetiaan-Mu ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak pernah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1000 orang boleh rebah di sisi kami, 10.000 boleh rebah di sebelah kanan kami. Semuanya itu tidak akan pernah menimpa kami, sebab Engkau memerintahkan malaikat-malaikat-Mu menjaga kami di segala jalan kami. Tulah tidak akan pernah mendekat kepada rumah kami, malapetaka tidak akan pernah mendekat kepada kemah kami. Dengan umur panjang Engkau akan kenyangkan kami, dan Engkau senantiasa memperlihatkan keselamatan yang daripada-Mu. Tidak pernah kami lupa berdoa Tuhan untuk pemerintahan ini Tuhan. Kami percaya Engkau begitu mengasihi bangsa Indonesia. Bangsa ini begitu spesial di mata-Mu Tuhan. Kami minta kasih karunia-Mu, kami minta kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Hikmat dari surga, penyertaan-Mu Tuhan tetap ada atas bangsa ini. Tuhan, berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, baik yang di pusat, yang di daerah, agar semua keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang strategis, bukan untuk kepentingan golongan tertentu, tapi untuk kepentingan bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa membawa kami Tuhan melalui lembah ini, melihat kemenangan demi kemenangan. Dan kepada yang sakit Tuhan, kami berdoa Engkau berikan kesembuhan kepada mereka, berikan speed recovery Tuhan. Dan kami percaya kepada mereka yang terdampak secara ekonomi, Engkau berkati mereka Tuhan, cukupkan semua kebutuhan mereka Tuhan. Mereka tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Dimanapun anak-anak-Mu berada melangkah, kami percaya janji-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah membawa mereka turun, tapi terus naik. Tidak pernah menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Dan mereka tetap sehat, tetap kuat, terpelihara sempurna, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau akan membaringkan kami di padang yang berumput hijau, membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, dalam situasi dunia yang gelap seperti sekarang ini, kami tidak pernah takut bahaya, karena gadamu, tongkatmu,
salib-Mu, itulah yang menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami. Tetap ada makanan di rumah kami, tetap ada berkat dalam pekerjaan kami, tetap ada berkat dalam karir kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak melebihi teman-teman sekutu kami Tuhan. Piala kami penuh melimpah, ada sukacita, dan kami percaya karena Engkau gembala kami yang baik. Kami percaya karena kami punya juru selamat, kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya sama saudara dan Dia memberikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatan. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Kami Natal. segenap keluarga besar Tuhan Yesus Bethesda memberkati. Church mengucapkan selamat hari Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Natal tahun depan. Hey. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature. Joy to the world, all the earth. Say, come on. Joy to the world, joy to the world, all the earth. Sing, joy to the world, joy to the world. The Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and rocks fields and play, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, joy to the world. All the earth sing, come on. Joy to the world, joy to the world. All the earth sing, joy to the world. He rules the world with truth and grace, and make the nation prove the glories of His righteousness and wonders of His love.